Nah, itu didasarkan dari PMK nomor 206 garis miring PMK garis miring titik 07 garis miring 2020 tentang penggunaan, pemantauan dan evaluasi DPHCHT. Nah, dana DPHCHT ini digunakan untuk mendanai banyak program. Salah satunya Pak, Programnya pertama terkait dengan kesehatan. Jumlahnya adalah 25% dari jumlah itu. Kemudian yang kedua, kesejahteraan masyarakat, jumlahnya adalah 50%. Dan untuk penegakan hukum jumlahnya adalah 25%. Ya. Jadi secara keseluruhan untuk Kabupaten Gresik di tahun 2021 ini mendapatkan dana 19 miliar 19 miliar Pak ya. 134.727.000 Dari pemerintah. dari pemerintah pusat. Oh, Jadi yang mekanismenya Nggih, dari ya, pemerintah ini penting, pusat itu ada alokasinya. Kemudian dari pemerintah pusat itu diinformasikan ke provinsi. Kemudian dari provinsi membagi sesuai dengan kabupaten kota yang mendapat, dan ini dialokasikan masuk di kabupaten sesuai dengan jumlahnya yang ada. Pak Seda. Kemudian penggunaannya sesuai dengan kriteria yang ada. Jadi untuk kesehatan, kemudian untuk kesejahteraan masyarakat dan penegakan hukum. Penegakan hukum. Ya. Berarti penegakan hukum, kesehatan itu juga dibiayai dari cukai rokok. Betul. Anggaran ini tidak diperkenankan untuk anggaran di luar itu. Jadi misalkan untuk danai sepak bola, untuk olahraga, untuk pendidikan dan tidak boleh. Ini penggunaannya cuma 3 itu aja. Jadi untuk kesehatan, untuk kesejahteraan masyarakat dan untuk penegakan hukum. Sedidik Pak Sekda. Apa dulur-dulur kabeh wong Gresik nek rokokan pakai cukai semakin akeh, iku pemerintah pusat nambah akeh enggak untuk dana DPHCHTH ya. Baik, mungkin saya jelaskan detailnya sedikit ya. Nggih, penting Pak. Ya. Untuk kesehatan ini digunakan yang 25% untuk pelayanan kesehatan. Nggih. Untuk sarana prasarana kesehatan. Jadi untuk membangun puskesmas, ya, dan pustu dan lain sebagainya. Kemudian ada untuk iuran kesehatan, prioritas mendukung upaya penurunan untuk stunting dan penanganan COVID. Ini untuk yang kesehatan. Kemudian untuk yang kesejahteraan masyarakat itu pemberian bantuan untuk BLT, subsidi terkait dengan iuran jaminan produksi, kemudian terkait dengan peningkatan keterampilan. Ya, ini hubungannya untuk kesejahteraan masyarakat. Yang ada hubungannya dengan ini adalah untuk dinas pertanian. Jadi terkait dengan dinas pertanian itu terkait dengan saprodi, sarana produksi, kemudian untuk akses jalan menuju ke pertanian, kemudian terkait dengan sosialisasi atau terkait dengan peningkatan SDM dari petani dan sebagainya. Kemudian yang terkait dengan penegakan hukum, ya ini nanti banyak ditambahkan oleh Pak Bir ya. Jadi Bea Cukai ini ahlinya ahli Pak. Pembentukan kawasan industri hasil tembakau, penyampaian informasi. Ya, untuk kayak seperti ini penyampaian informasi sosialisasi, ya, kemudian monitoring evaluasi juga ada pengumpulan informasi terkait dengan bea cukai ilegal, ya. Barang kena cukai ilegal, ya, ini nanti Pak langsung Bir, Pak ya akan banyak menjelaskan terkait ini. Kemudian terkait dengan operasi di lapangan bersama terkait barang kena cukai ilegal itu dilakukan bersama-sama. Ada Polres, ada Kejaksaan, ada Kodim dan teman-teman dari Pemda juga. Ya, mungkin seperti itu gambarannya. Saya langsung kepada ahlinya ahli, Pak Bir Budi Kismulyanto. Tepuk tangan dulu dong. Pak Bir, Pak Budi apa Pak Bir? Kita biasa panggil Pak Bir, tetapi tenang Pak, tidak memabukkan. Iya.
Ngeten Pak, pengawasan dilakukan untuk Bea Cukai untuk mencegah adanya rokok ilegal di Gresik itu terus pundi. Nah, ini kan memang juga menjadi konten panjenengan untuk disampaikan. Monggo Pak. Gini Cak Taufik, tadi sampaikan oleh Pak Sekda, Pak Wasil bahwa 25% itu tadi kan untuk salah satunya untuk penegakan hukum. Dan tadi singgung masalah KIHT. KIHT itu adalah kawasan industri hasil tembakau. Tetapi di Gresik ini tidak ada pabrik rokok, sehingga kegiatan-kegiatan penegakan hukum ini nanti lebih kepada operasi-operasi yang sifatnya untuk operasi rokok ilegal. Kita di tahun ini sedang kita gencarkan bersama pemerintah daerah juga yang namanya gempur rokok ilegal. Gempur rokok ilegal. Nah, yang digempur ini apa? Nah, rokok ilegal. Bapak, ibu-ibu dan ini para pemuda yang ada di sini ya. Rokok ilegal itu bahasanya sederhana sebenarnya di lapangan. Yang tidak pakai pita cukai atau biasa disebut rokok polos. Rokok polos. Yang kedua adalah rokok dengan pita cukai, tetapi pita cukainya palsu ya. Oh, ada ya Pak ya? Ada, itu nanti ada. Mungkin nanti kalau di sini sempat saya tunjukkan ciri-cirinya saja Pak, biar nanti kita, saya bercukai Pak, ngono tapi palsu. Nah, itu biar kita. Karena kan pita cukai itu kan seperti perangko ya Pak ya. Jadi kalau orang yang yang awam, yang umum, ini ada pitanya, padahal itu nilainya seperti uang Pak, seperti uang. Jadi rokok itu misalnya produksi rokok harga satu produk itu 100 gitu misalnya ya, itu yang paling banyak memang di cukainya ini, di pajaknya. Makanya kenapa orang pada seneng membuat rokok ilegal, karena apa? Pajaknya besar Pak. Nah, karena memang konsepsi dari cukai ini bukan untuk penerimaan negara, tetapi konsepsinya adalah untuk melakukan pembatasan terhadap beredarnya cukai rokok ini, termasuk produk tembakau yang lainnya. Jadi tadi ada rokok polos, ada pita cukai palsu. Yang ketiga adalah pita cukai